Wanita, Jiang Jinyu, terkejut menemukan suaminya yang seharusnya sedang perjalanan dinas. Saat ini justru berpelukan erat dengan sekretaris kecil. Sikap akrab mereka membuat wanita sangat marah. Segera dengan wajah dingin mendekat dan menghadapi suaminya. Pria itu terkejut melihat istrinya tiba-tiba muncul. Seketika panik. Segera bertanya, kenapa kamu bisa datang lebih awal? Bukankah penerbangannya masih 1 jam lagi? Ini yang kamu katakan. Pertemuan yang sangat penting. Belum sempat pria itu mencari alasan. Sekretaris kecil di samping justru berpura-pura ramah. Mendekat untuk menyapa. Bahkan meminta wanita itu untuk tidak salah paham dan jangan menyalahkan pria. Mendengar itu, wanita itu melirik sekretaris kecil. Menyadari bahwa tasnya ternyata ada di tangan sekretaris. Dia langsung mempertanyakan kepada pria itu apa yang terjadi. Kenapa tasnya bisa ada di tangan sekretaris kecil? Namun, pria itu tampak acuh tak acuh. Bahkan membalikan keadaan dan menyalahkan wanita itu berpikiran sempit. Mengklaim bahwa itu hanya sebuah tas, bukankah bisa membeli satu lagi? Namun wanita sama sekali tidak terpengaruh dengan cara itu. Dengan sikap tegas, dia memaksa sekretaris kecil untuk mengembalikan tas itu. Sekretaris kecil segera beralih ke mode berpura-pura lemah. Dia menarik pria itu dengan penuh rasa bersalah. Dia mengira berpura-pura lemah bisa membuatnya lolos. Namun wanita yang melihat adegan ini sangat marah. Dia langsung maju dan merampas tas itu kembali. Kemudian dengan berani, dia membuang semua isi tas ke tanah. Pria itu panik melihat situasi itu. Dia marah dan menuduh wanita itu gila. Dengarkan baik-baik, ini barang saya. Meskipun saya tidak menginginkannya, tidak ada hak bagi orang sepertimu untuk menyentuhnya. Setelah itu, wanita itu dengan berani duduk di kursi penumpang depan. Pria itu melihat situasi tidak menguntungkan. Dia hanya bisa mengikuti dengan lesu. Setelah keduanya masuk ke mobil, wanita itu segera mengunci pintu mobil. Karena dia benar-benar tidak ingin berbagi mobil dengan sekretaris kecil. Meskipun sekretaris kecil terus-menerus mengetuk jendela mobil dari luar. Namun pria itu tidak berani mengeluarkan suara sedikit pun. Hanya bisa diam-diam mengemudikan mobil pergi. Meninggalkan sekretaris kecil di tempat dengan marah tak berdaya. Untuk menenangkan istri agar tidak marah. Keesokan harinya, pria itu sengaja mengambil foto gelang yang ditinggalkan oleh ibu istrinya. Saat dia sedang mengagumi gelang itu dengan seksama, sekretaris kecil tiba-tiba masuk. Dia langsung terpikat pada gelang yang sangat indah ini. Matanya terbelalak dan tidak bisa bergerak. Jadi dia memanfaatkan kesempatan untuk menyentuhnya. Dengan licik mengatakan bahwa dia tidak pernah memakai gelang yang seindah ini sepanjang hidupnya. Begitu kata-kata itu keluar, pria itu langsung lembut hati. Segera memberikannya gelang itu kepada sekretaris. Tanpa disadari, keputusan ini akan membuatnya menyesal di kemudian hari. Hingga sore, wanita itu datang ke kantor untuk mengantarkan dokumen kepada pria. Sekali lihat, dia melihat gelang di pergelangan tangan sekretaris. Dia langsung marah dan berjalan mendekat, menarik tangan sekretaris. Wanita itu dengan berani menarik gelang itu dari pergelangan tangan sekretaris. Rekan-rekan di sekitar melihat kejadian itu dan segera berkumpul untuk menyaksikan. Sekretaris kecil itu langsung merasa sangat malu. Dia segera berlari mencari pria itu untuk mengadu dengan penuh rasa tertekan. Ada apa? Semuanya salahku. Aku tidak tahu gelang itu begitu penting bagi kakak si Yue. Seandainya aku tahu, itu adalah peninggalan ibunya. Aku tidak akan menerimanya meskipun harus mati. Aku akan pergi sekarang untuk meminta maaf kepada kakak si Yue. Pergi minta maaf dengan sujud. Ah, gelang itu adalah hadiah dariku untukmu. Aku pasti akan membela hakmu. Begitu kata-katanya selesai, wanita itu langsung datang dengan marah untuk menuntut pertanggungjawaban. Untuk siapa kamu ingin membela hak? Tapi siapa sangka pria itu memberikan peninggalan ibunya kepada orang lain. Bahkan dia melakukannya dengan percaya diri. Tidak merasa bersalah sama sekali. Wanita itu marah dan tanpa ragu. Dia mengambil vas antik di sampingnya dan menghancurkannya. Melihat itu, pria itu langsung marah besar. Tapi dia sama sekali tidak bisa melihat dari sudut pandang orang lain. Sekretaris kecil itu di sampingnya tidak merasa masalah itu cukup besar. Dia bahkan sengaja berpura-pura merasa tertekan dan berlari keluar dengan kata-kata manis. Melihat itu, pria itu tanpa berpikir langsung ingin mengejarnya. Namun, wanita itu menariknya dengan kuat. Dia memperingatkannya bahwa jika dia berani keluar untuk mengejar, maka hubungan mereka akan benar-benar berakhir. Sejak saat itu, mereka akan terputus sepenuhnya. Namun, pria itu dengan kasar melepaskan tangan wanita itu. Dia berlari keluar tanpa menoleh kembali. Dia sama sekali tidak memperhatikan perasaan wanita itu. Ketika malam tiba, sekretaris kecil itu menggandeng pria yang mabuk pulang ke rumah. Dia bahkan berpura-pura mengingatkan wanita itu apa yang disukai pria itu untuk dimakan. Nada dan sikapnya seolah-olah dia adalah nyonya rumah di rumah ini. Sementara wanita itu justru terlihat seperti seorang pembantu. Dan wanita itu tentu saja bisa melihat niatnya yang tersembunyi. Dia maju dan melempar pria itu ke samping. Dia dengan tegas memerintahkan sekretaris kecil itu untuk segera pergi dari rumahnya. Kemudian, segelas air es dituangkan ke wajah pria itu, yang membuatnya langsung terbangun. Wanita, Jiang Jinyu, kamu gila. Sudah bangun, pergi dan urus dirimu sendiri. Tidak bisa dimengerti. Malam ini aku tidur di kamar utama. Kamu tidak boleh masuk. Pintu ini
adalah yang kamu kunci sendiri. Keesokan harinya saat bekerja, wanita langsung menuju kantor, berniat untuk memecat sekretaris kecil itu di tempat. Tapi tidak disangka, sekretaris kecil melihat pria itu baru saja keluar dari kantor. Segera menangkap tangan wanita itu, ingin berakting seolah-olah dia yang teraniaya. Tapi wanita sama sekali tidak terpengaruh oleh aktingnya. Dengan cepat memberikan tamparan keras, pria itu melihat dan segera berlari mendekat, dan mendorong wanita itu jatuh ke tanah. Menghardiknya kenapa dia berperilaku gila. Berani-beraninya memukul sekretarisnya sendiri. Kenapa harus memukul orang? Dia yang berusaha keras untuk berakting. Aku hanya memenuhi keinginannya. Di bawah provokasi terus-menerus dari sekretaris kecil, pria itu yakin bahwa istrinya adalah wanita gila yang jahat. Tapi pada saat itu, wanita tiba-tiba menemukan gelang peninggalan ibunya. Ternyata hanya karena dorongan tadi, semuanya hancur berantakan. Wanita yang penuh dengan kemarahan dan kesedihan. Dia menamparkan pria itu dengan keras. Tamparan ini, kita sudah selesai. Wanita, Jiang Jinyu. Klik di kiri bawah untuk menonton seluruh episode.